Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedengeran suara anak-anak doang ya, Bu. Ibu-ibunya ngantuk. Ngantuk nggak, Bu? Ibu yang masih di belakang daripada nggak lihat saya rugi. Ini artis ibu kota, masuk aja, di dalam masih banyak yang kosong. Insya Allah saya sudah jinak. Monggo. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah. Laku ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang saya hormati dan saya ikuti segala bentuk peraturannya, yaitu kepada Kepala Desa Krandon Bapak Haji Nur Rosid beserta dengan perangkatnya, juga kepada Ketua Panitia merangkap takmir masjid Bapak Fatkun Naim yang saya banggakan dan saya muliakan, juga kepada yang saya banggakan Ustadz Pondok Bapak Nadif Sarjana Syariah, juga kepada Ketua Jamaah Al-Falah Bapak Fahrul Roji SEMM, juga kepada yang terhormat semua pimpinan ranting dan pimpinan cabang Muhammadiyah, juga kepada pimpinan Nahdlatul Ulama sedesa Krandon, juga kepada tokoh masyarakat wilayah desa Krandon, adik-adik pondok yang saya cintai, Bapak dan Ibu jamaah pengajian dalam rangka Maulid Nabi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, yang insya Allah tempat ini nanti akan diangkat menjadi Rododul Jannah, taman swargo yang mempertemukan kita di surga nanti. Salawat dan salam juga kita tunjukkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma. Mohon maaf suara saya agak serak, karena saya dari Maulid Nabi tanggal 1 sampai sekarang nggak berhenti ngomong, Bu. Burung saya di rumah kalah. Lebih banyak saya yang berkicau, karena sehari saya berkicaunya 3 kali, Bu. Sekali berkicau 1 sampai 2 jam. Jadi mohon maaf, alhamdulillah ini masih diberikan kesempatan, masih keluar suaranya, bertemu dengan jamaah di desa Krandon. Alhamdulillah. Sebelum saya meneruskan tausiah saya hanya ingin bertanya, apakah di sini ada yang sudah pernah kenal saya? Belum? Lah apa enggak pernah nonton TV? Belum, Bu. Nanti yang kangen sama saya, klik di internet YouTube, ketik nama saya Ita Mega Fitri, insya Allah nanti wajah saya mentungul di situ. Karena belum banyak yang kenal saya, bolehkah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya. Karena saya pingin disayang ibu-ibu dan bapak-bapak, saya pingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh, Bu? Boleh? Berarti siap ya, saya disayang bapak. Bu, Ibu, saya lahir procot. Dari rahim ibu saya itu diberi nama sama kakek saya dengan nama I Tiensen. Opo kuwi gak ngerti toh? Gak usah nirokke ndak kecetit. Nama saya I Tiensen karena papi saya namanya I Tionghuan, mami saya namanya Sim Hian Nhiu. Siapa, Bu?
Siapa? Ngawur. Menyonyo ki mbahmu. Ngawur menyonyo. Bu, jadi cetho ya, kalau saya memang bukan asli orang Jawa. Makanya kalau memberikan tausiah ya nggak bisa pakai bahasa Jawa terus. Mending saya gado-gado mawon ya Bu nggih. Insya Allah mudeng ya Bu nggih. Kan lebih baik saya Cina iso basa Jawa daripada jenengan wong Jawa ora iso ngomong basa Cina. Alhamdulillah saya lebih menang satu langkah dari jenengan ya Bu. Walaupun saya Cina di sini Bu, saya tidak ingin dipandang sebelah mata. Karena apa? Sebelum Islam sampai ke desa Krandon Kudus, Islam sudah lebih dulu mampir di negara Cina. Makanya yang membawa Islam ke Indonesia namanya adalah Majengki. Ya enggak Bu? Kenal enggak? Kenal enggak? Kok ketoke delongap-delongop dok? Majengki kita kenal dengan nama Muhammad Cheng Ho Bu. Ya Cheng Ho ya, kenal ya Bu ya. Muhammad Cheng Ho pulang ke negara Cina, digantikan generasi berikutnya namanya Bun Sue Ho. Kenal mboten? Mboten. Nek pernah dengar Sunan Ampel enggak Bu? Pernah. Lah ya Bun Sue Ho itu Sunan Ampel. Oh. Di sini mesti banyak O-nya ntar. Bahkan Sunan Bun Sue Ho, karena namanya Bun Sue Ho, punya anak namanya Bun Ang. Kenal dengan Bun Ang? Bonang ngertine, ya toh? Oh, kuwi Cina toh. Makanya jangan main-main sama orang Cina. Kata pepatah bilang, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti wong Cina pinter-pinter. Gimana Bu? Tahu nggak agama saya apa? Kok saya dipanggil ke sini, ini agama saya apa? Kok ngerti nek aku agamane Islam teko ngendi? Hah? Jilbaban. Jadi nek ndelok wong Islam ki jilbaban. Lho ning gereja kae suster ya jilbaban Bu, melihat Islam jangan dari kerudungnya ya. Melihat Islam jangan dari kerudungnya. Sekarang banyak dhuwur kerudung, ngisor warung. Apa itu orang Islam Bu? Bukan. Namanya Nur Jannah, Nur cahaya, Jannah swarga. Ya enggak Bu? Tapi ternyata enggak pernah sholat. Apa itu orang Islam Bu? Bukan. Tapi lihatlah Islam dari akhlaknya, Bu. Karena menurut agama saya, menurut orang Islam menyebut saya dengan kata bunyai mantan kafir. Kalau orang gereja bilang saya orang murtad. Tapi kalau orang Islam bilang saya ini mantan kafir. Saya bangga dengan sebutan mantan kafir Bu, daripada aku diundang mantan nyai atau mantan ustadzah. Kalau mantan kafir insya Allah mendapatkan hidayah. Tapi kalau mantan nyai, mantan ustadzah, mantan santri, naudzubillah min dalik, dapatnya apa Bu? Laknat, azab. Gimana Bu? Bu, saya tuh dulu benci loh sama orang Islam. Benci sekali, apalagi lihat ibu-ibu pada kerudungan. Aku bencinya luar biasa. Aku langsung nyenggol temenku kok. Lihat WTS baris berbaris. WTS wanita tahan sumuk. Panas-panas kerukupan. Saya benci Bu sama orang Islam. Kenapa saya benci sama orang Islam Bu? Karena yang ada di dalam otak saya, yang ada di dalam benak saya, orang Islam adalah agama yang senengnya cari ribut sama ribet tok. Ngono kayak ditambahi polusi udara.
polisi suara. Lah gimana? Senenge bengok-bengok nganggo corong. Saya benci dengan orang Islam karena di dalam otak saya berpikir agama Islam adalah agama yang senengnya cuma cari ribut sama ribet. Yang protes saya jelaskan, Bu. Coba dijawab bareng-bareng sing seru le jawab. Nek kira-kira jawabane kancamu kok salah, yakin mboten waras. Bu. Agama apa, Bu, sekarang sing bola-bali ribut kehilangan sendal sepatu di tempat peribadahan? Apa, Bu? Ono sing jawab Kristen. Gak ono, mergone ning gereja sendal sepatu tinggo dewe-dewe. Loh, aku dadi Islam 2 tahun loh, Bu. Sendalku ilang 3. Kelakuane sinten? Ya wong Islam. Nggih mboten? Ora mungkin wong gereja nyolong sendal ning masjid. Nggih mboten? Bu, coba agama apa, Bu, sekarang sing bola-bali ribut antar 2 organisasi besar ora akur-akur? Apa, Bu? Islam, engko NU ngonekke Muhammadiyah, omonge Muhammadiyah memang Islam orang genah. Lah piye? Ayo salat tarawih setahun pisan salate kok meng 8 rakaat. Engko bales Muhammadiyah ngonekke NU. NU kira patek Islam. Lah piye? Ayo salat tarawih setahun pisan salate suratane pendek-pendek gak niat. Dulu saya ketika ketemu Islam model seperti ini saya seneng, Bu. Karena apa? Saya dulu tim sukses gereja. Ketika ada orang Islam berseteru seperti itu, saya langsung maju, tak kandani. Hei, wis mandek-mandek, ojo geger, wis manuto aku. Piye? Wis paling bener kuwi aku. Lah piye? Ora usah salat. Salat ngene salah ngono salah geger ae, gak usah salat. Kula tak takon riyen kalian jenengan nggih, Bu nggih. Bu, ngapain to, Bu? Jenengan kok pilih agama kok sing rekoso-rekoso? Dadak salat sedina ping 5. Lah mbok kaya agamaku mbiyen wae lho, 5 hari 1 kali. Dina Minggu tok. Seneng ning gereja aku mung keblok-keblok, bengok-bengok. Nyanyi-nyanyi, nggak sampai, nggak usah susah-susah jebles-jebles kayak bathuk. Ngapain? Bu, jenengan agama apa? Yakin? Islam. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Tadinya jenengan kok milih agama kok dadak Islam. Milih nabi kok yo dadak Nabi Muhammad. Sing mbok senengi mau-maune niku agamane sing apik napa nabine sing ganteng? Hah? Loh, aku mbiyen nek milih Tuhan sing ganteng lho. Aku nek milih Tuhan sing ganteng lho, sing irunge bangir gondrong, top metal. Loh, jenengan milih nabinya dulu opo agamanya dulu? Agamanya. Yakin? Bapak di mana, Bapak? Pak, jenengan milihnya agamanya dulu apa nabinya dulu, Pak? Pak, neng dindiki pengajian kok sing pinter mesti ibu. Sing tukang jawab ibu, nek bapak ki ditakoni cok tersipu-sipu malu gitu, Bu. Bapak, milih agamanya dulu apa nabinya, Pak? Agama melu-melu bokek. Bu, Ali Imran 31 dikatakan, Kulin kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa artinya, Bu? Pingin tahu artinya? Pingin tahu? Bu, di dalam Ali Imran 31 dikatakan, katakan Muhammad, jika umatmu sayang padaku, cintailah dulu nabinya,
baru seneng sama agamanya. Jenengan kon seneng sik karo nabine, dadi salah jawabanmu. Kon seneng sik karo nabine, gek seneng karo agamane. Seneng sik to karo sing gawa, gek seneng karo sing digawa. Kok jenengan kok seneng karo sing digawa, ora ngerti sapa sing gawa, iso cilaka mlebu penjara. Ora percaya buktikno. Motor fiction 29 juta Bu, tekan Klandon didol 3 juta tok. 29 juta kok didol kene kok meng 3 juta, murah banget ya Bu nggih. Ning sing gawa gali jenengan purun mboten? Mboten, mergane sing gawa gali nggih mboten? Ana roti gede enak empuk koyone lezat sekali. Tekan kene kok sing gawa asu. Napa jenengan kolu? Boten, mergone sing gawa asu. Di dalam Islam asu kuwi najis, nggih mboten? Tapi nek agama Islam Bu, Nabi Muhammad sing gawa, sing gawani sing maha kuwasa, kon ngedumke karo kabeh menungso sing uripe ning alam donya, sing pingin uripe mulya, sing pingin urip ora dinyek tangga, ning syarate kudu salat sedina ping. Kene pinter. Sampun dereng? Sampun. Alhamdulillah Bu, yang bisa membedakan kita dengan kethek itu hanya sholatnya, nggih Bu. Kethek mangan, awake dhewe yo mangan, ya Bu. Kethek ngelak, awake dhewe yo ngelak. Kethek garuk-garuk, awake dhewe yo garuk-garuk. Kethek doyan kacang, awake dhewe ngungkuli le doyan. Nggih mboten? Sing bedake kalau kethek tidak sholat, kalau kita sholat, nggih mboten Bu? Jadi ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, kalau nanti malam Bu, jenengan kok dicium bapak nggak pernah sholat kok nyiumin, podo karo dicium. Dengar nggak Pak? Bapak dengar ya Pak? Sing ngetekke udah aku loh, bojomu dewe. Bapak juga begitu ya Pak ya. Nanti malam kok bapak ngitik-ngitik ibu ndak pernah sholat kok diitik-itik, padha karo ngitik-ngitik ketheke ngaku dewe Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah pengajian pada wah ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Kenapa tadinya saya benci sekali dengan orang Islam, kenapa sekarang saya jadi jatuh cinta pada orang Islam? Alhamdulillah Bu, Allah memberikan saya hidayah. Suatu saat saya dituntun Allah, menemukan hidayah saya, di mana saya ditaruh Allah bekerja di lingkungan orang-orang Islam. Yang enggak Islam cuma aku Bu. Bagaimana sikap saya saat itu? Saya punya cita-cita saat itu Bu. Saya punya misi bahwa saya harus mengkatolisasikan teman-teman saya yang Islam di kantor untuk saya bawa ke gereja. Karena saya berpikir Islam itu enggak benar. Apa yang saya lakukan? Ketika masuk kantor saya tanda salib. Keluar dari kantor saya tanda salib lagi. Pikirku ben koncoku niru-niru aku terus mlebu gereja. Meh mangan tanda salib, bar mangan tanda salib. Selo suwi kancaku risi. Iki wong ngopo to? Ket mau kok nggusahi laler wae. Akhirnya saya jengkel Bu. Begitu saya marah sama teman saya bilang begini, tak kandani. Agamamu ki salah, kok dipeloni toh? Saya tambah marah Bu. Loh saya tim sukses gereja loh Bu, saya aktivis gereja loh Bu, kok aku disalah-salahke? Ya spontan Bu, saya ngomong sama teman saya, sing salah ki agama Islam. Agama Islam ki agama paling ora rasional. Lah kok iso? Loh tak takon karo awakmu, sing ngentut silitmu sing mbok raupi raimu. Ya. Sing ngentut kan bawah, kok yang dicuci muka yang atas tuh gimana? Itu kan orang goblok.
Lalu teman saya bilang begini, Bu, ya nggak apa-apa toh. Loh, kowe nek sirahmu mumet, kepalamu pusing aja kamu ke dokter lo, milih nyuntik bokong, tapi kepalamu kan mari mumete. Tak pikir-pikir kok yo bener, Bu. Akhirnya saya jengkel karena saya kalah ngomong, Bu, sama teman saya. Saya lari ke toko buku. Di toko buku sana, Bu, saya beli pedomannya orang Islam. Namanya apa, Bu? Al-Quran. Bapak, Al-Quran nopo alkohol? Al-Quran ya, Pak. Alhamdulillah. Begitu saya membeli Al-Quran, Bu, tak pilih sing paling kandel, sing paling lengkap. Mesti iki paling lengkap penjelasannya. Saya bawa pulang ke rumah. Tidak ada cita-cita saya untuk jadi orang Islam. Aku wegah dadi wong Islam, wedi masuk angin wong raup-raup bae. Cita-cita saya membeli sebuah Al-Quran adalah untuk mencari kesalahannya Al-Quran. Pingin tak dodohke ning kancaku sing wong-wong Islam, ki lho Quranmu salah, ora usah lunga masjid tapi lunga gereja wae bareng aku. Maksud hati begitu, Bu. Ketika saya membeli Al-Quran, saya bawa pulang ke rumah, Bu, saya tambah mumet. Loh, ternyata hari ini aku sial. Aku dapat Quran cetakannya rusak. Mosok tulisan kreteng kabeh kaya cendol. Saya marah, Bu. Saya balik ke toko buku. Di toko buku sana, Bu, saya marah sama orangnya dan akhirnya saya ditukar Quran tafsir dan terjemahan. Ketika saya bawa pulang kembali, saya pelajari lembar demi lembar dari depan ke belakang. Wong aku gak mudeng nek buka Quran kudu teko mburi mengarep kok. Ya aku dari depan ke belakang. Ketika saya membuka Quran, saya pelajari satu demi satu. Subhanallah, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya kembali berpikir, loh, iki Quran wis tak pelajari, kok gak ono sing salah. Tapi kok aku duwe Injil, aku duwe Alkitab. Nah kan gak mungkin bener kok ada dua, bener tuh mesti satu, Bu. Gimana? Akhirnya saya penasaran. 33 tahun saya jadi tim sukses gereja, saya belum pernah mempelajari Injil, Bu. Saat itu karena penasaran, aku mulai membuka Injil saya. Ketika saya membuka Bible saya, Alkitab saya, Bu, saya kaget. Ini cerita, ini pengalaman saya ini, Bu. Yang buh aku sing goblok mengartikan aku nggak tahu. Yang jelas wong aku wong goblok, aku buka Alkitab saya. Saya pingin tahu Quran kok nggak ada yang salah. Ini jangan-jangan yang salah Alkitabku nih, karena aku nggak pernah baca Alkitab. Saya buka Alkitab. Ketika saya membuka Alkitab, saya menemukan sebuah kitab, namanya kitab Imamat 11, Bu. Ada tertulis di dalam kitab Imamat 11. Haram bagimu makan babi dan binatang berkuku belah lain, bahkan bangkainya pun jangan kamu sentuh. Saya kaget, Bu, di Alkitabku kok bunyinya nggak boleh makan babi ya. Tapi aku jadi berpikir, saya dulu kalau nderek ke Romo di Sendang Sono, malah pulang diamper ke neng warung, malah ditukok ke tongseng kiri, malah kiri kok. Loh, padahal Alkitab ini melarang, mengharamkan makan babi. Itu bacaannya begitu. Berarti kalau bacaannya begitu artinya boleh apa enggak makan babi? Enggak boleh. Saya kaget tuh, padahal aku wong Cina wong Cina ki paling seneng mangan daging babi bahasa Cina bilang kok ternyata nggak boleh. Saya kaget, saya buka lagi isi Alkitab saya. Kedua kalinya saya berhenti, Bu, di sebuah kitab Korintus. Di dalam 1 Korintus ada tertulis pesan untuk para ibu-ibu. Dikatakan di dalam 1 Korintus, hai wanita, kenakanlah tudung pada kepalamu. Jika tidak, botakin saja rambutmu. Pantaskah seorang wanita berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya?
Dan ayat berikutnya tertulis seorang wanita yang berdoa tanpa menggunakan tudung pada kepalanya sama dengan menghina dirinya sendiri. Saya tambah frustasi, Bu. Loh, aku sengit mbek wong kerudungan, kok iki Alkitabku malah ngongkon-kon kerudungan. Gimana? Akhirnya saya lari ke gereja. Alhamdulillah, Bu. Di gereja saya ketemu dengan ibunya Tuhan Yesus. Ternyata ibunya Tuhan Yesus itu kok ya pakai jilbab, kok pakai gamis. Ini adalah gambaran wanita soleha. Tapi dulu saya jadi warga gereja, Bu. Aku kalau pakai baju modelku bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nanti kalau pakai hem modelnya, Bu, sekwilda, memperlihatkan sekitar wilayah dada. Puting beliung ketok kabeh. Nanti kalau nggak punya rok aja aku pakainya katok pendek kok, Bu. Katok pendekku loh, Bu, modelnya SMS. Selangkangan metu sidik. Ya mulus wong Cina kok. Begitu saya tahu ayat ini di dalam Alkitab saya mulai sadar, oh ternyata Alkitab saya sendiri juga mengharuskan wanita itu menutup auratnya. Siapa bilang Injil itu cuma milik orang gereja? Enggak, Bu. Injil itu juga milik orang muslim. Di dalam rukun iman salah satunya kita wajib percaya kepada 4 kitab. Gimana, Bu? Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Jadi belum sempurnalah iman kita apabila kita tidak mengakui Injil. Ketika saya buka kembali Alkitab saya, Bu, saya berhenti untuk ketiga kalinya. Karena apa? Karena saya menemukan sebuah ayat di dalam kitab Kejadian, pesan untuk para bapak-bapak, Bu. Dikatakan di situ begini, hai laki-laki, sunatkanlah daging kulupmu sebagai perjanjian antara aku dengan dikau. Ini yang ngomong, yang pesen Allah. Tadi wong lanang kudu kon sunat, Pak. Karena sunat selain untuk kesehatan, selain untuk kebersihan, sunat itu juga untuk kenikmatan. Nggih mboten, Bu? Nggih mboten, Bu? Ibu yang enggak menjawab nggih, bapaknya belum sunat itu. Bagi ibu-ibu yang bapaknya belum sunat, tak kasih tahu. Ternyata, Bu, wong lanang sing sunat karo wong lanang sing ora sunat, Bu, rasane luwih mantep yang sunat. Loh kok guyu? Aku, Bu, aku bisa ngomong gini karena aku wis jajal. Dan saya cerita, ini bukan pornografi, ini pengetahuan. Begitu saya tahu 3 ayat ini, saya mulai oleng, Bu, jadi orang Kristiani, jadi orang Katolik. Akhirnya saya bingung, iki sakjane agama sing bener iki sing ngendi? Begitu saya ketemu dengan Pak Kiai, alhamdulillah mantan misionaris Katolik, saya belajar dengan beliau dan alhamdulillah saya belajar di Pondok Hawariun Cangkringan, Yogyakarta. Di sana saya mempelajari 2 kitab, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Ketika saya mempelajari khatam, saya semakin yakin, saya semakin mantap bahwa ternyata agama yang paling baik dan benar itu hanya agama Islam. Allahumma. Kalau ada dalil yang mengatakan semua agama baik, saya setuju. Tidak ada agama yang jelek, semua agama baik, nih, Bu. Nggak ada toh agama yang nyuruh umatnya nggo ngapusi, selingkuh, korupsi, mateni wong. Nggak ada, semua agama baik, gimana, Bu? Tapi maaf, apabila ada dalil yang mengatakan semua agama benar, saya tidak setuju. Karena apa? Bagi saya aturannya belum diterapkan sebagaimana mestinya. Bukan Injilnya yang salah, bukan kitabnya yang salah, tapi penerapannya yang menurut saya belum pas. Alhamdulillah ketika saya mantap jadi orang Islam, Bu, saya ngomong sama Pak Ustadz, Pak, saya mantap jadi orang Islam. Karena bagi saya Islam adalah agama yang baik dan benar. Alhamdulillah, senang Pak Ustadz. Gimana caranya saya untuk jadi orang Islam? Gampang, Bu Ita. Sekarang juga Bu Ita ucapkan 2 kalimat syahadat. Saya bilang, gak mau, Pak. Loh,
Kok nggak mau? Orang Islam itu harus ngucap syahadat. Saya bilang, Pak, bapakku Cino, mbokku Cino, adikku Cino, suami saya Cina, anak-anak saya Cina. Tidak ada satupun di antara mereka yang agamanya Islam. Bahkan tadinya mereka Buddha. Konghucu tak gandeng baptis di gereja. Sing tukang gandeng aku. Lah kok saiki sing tukang gandeng malah memeng kok masjid. Ya aku wedi diantemi wong sak omah. Lalu bagaimana? Pak, saya ingin jadi Islam karena ini peristiwa penting di dalam hidup saya. Saya memilih, saya pingin diislamkan di Masjid Istiqlal Jakarta. Akhirnya saya memilih tanggal 20 Desember tahun 2008. Jadi aku jadi Islam baru 7 tahun, Bu. Tapi alhamdulillah sudah keliling Indonesia cekelan mic. Ibu berapa tahun jadi orang Islam? Udah pernah pegang mic belum? Belum. Nanti malam minta ajar Bapak ya, Bu ya. Bu, ketika saya mantap jadi orang Islam, saya memilih tanggal 20 Desember. Kenapa saya memilih bulan Desember? Karena saya takut di bulan Desember, saya takut diajak ke gereja. Karena mami papi saya, suami saya, anak-anak saya pasti akan ngajak saya ke gereja di bulan Desember. Karena di bulan Desember ada hari apa, Bu? Ada hari Natal. Hari Natal tanggal berapa, Bu? 25. Pinter. Kalau 1 Muharram kemarin tanggal berapa? Meneng kabeh. Inilah wajah-wajah Islam. Kita lebih mengenal budaya gereja daripada budaya Islam sendiri. Nggih. Apa jenengan sadar, Bu? Maulid Nabi jatuhnya tanggal berapa kemarin, Bu? Hah? Nasionalnya tanggal berapa? 24. Lah, Nabi Muhammad kemarin lahir tanggal 24 Desember 2015. Yesus lahir kemarin tanggal 25 Desember 2015. Jadi Muhammad sama Yesus kakak adik. Jadi harus akur, ya Bu. Alhamdulillah, Bu. Begitu saya mantap, saya memilih bulan Desember karena apa? Saya takut diajak ke gereja. Ngomong-ngomong tentang Natal, Bu, saya hanya ingin berpesan kepada saudara saya Muslim. Walaupun ini berat, di lingkungan sini ada orang non Muslim, tapi memang ini akidah kita sebagai orang Islam. Bu, halal hukumnya. Bagi kita umat Muslim di hari Lebaran, kita mendapatkan ucapan selamat Lebaran dari mereka saudara-saudara kita non Muslim. Hukumnya adalah halal, boleh kita terima dengan senang hati. Syukur-syukur mereka masuk akidah kita, kita dapat pahala. Iya nggak, Bu? Jadi jangan ada di antara kita diselamati karo non Muslim, selamat Lebaran yo, malah jawabnya, moh najis, kowe wong gereja tak kamplengi tenan. Ya, Bu? Itu sah-sah saja, halal-halal saja. Boleh, syukur-syukur kita rangkul untuk masuk ke dalam masjid, kita dapat pahala, Bu. Tapi sebaliknya, Bu, haram hukumnya bagi kita umat Muslim di hari Natal kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang merayakan Natal. Hukumnya adalah haram. Kenapa haram, Bu? Karena Natal adalah mengakui telah lahir Tuhan Yesus Kristus. Apa Yesus Tuhanmu? Bukan. Dengan kita mengucapkan selamat Natal berarti kita mengingkari akidah kita sendiri. Akidah yang mana? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah ini yang kita ingkari. Lalu bagaimana dengan toleransi beragama yang baru saja diomong sama Pak Kepala Desa? Saya sangat menghormati Bapak Kepala Desa. Kita harus tetap bertoleransi dengan siapa saja. Karena di dalam Islam kita juga diajarkan 2 hal, yaitu hablum minallah dan hablum minanas. Ya enggak, Bu? Hablum minanasnya dengan siapa saja, termasuk saudara-saudara kita non Muslim. Jadi kalau ada orang Muslim kok ngantemi wong non Muslim, itu bukan mukmin namanya. Ibu, jelas.
Ketika hari Natal datang, kita tidak harus gebukin mereka, Bu. Kita tidak perlu menghindar dari mereka. Kita salaman nggak apa-apa kok, Bu. Kita mengucapkan selamat juga nggak apa-apa. Hanya saja ucapan selamatnya yang diganti. Jangan selamat Natal, cukup selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat bertemu kembali. Hablum minanas tetap terjalin. Gimana, Bu? Yang jelas kita tidak mengingkari akidah kita sendiri. Di sana aja nggak apa-apa, Bu. Matur nuwun. Saya kalau ngaji rada pecicilan, takutnya mbok kesampluk. Bu, itu pesan saya terhadap Natal. Ketika saya mantap jadi orang Islam, Bu, saya berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta. Di tengah perjalanan, teman saya mengajak satu orang teman untuk menyaksikan pensahadatan saya. Di tengah jalan teman saya bilang begini, Bu, kowe iki sangu sapu tangan, opo tisu? Saya tanya, buat apa? Nanti kamu kalau di Istiqlal, kamu ngucap syahadat, kamu bakal nangis. Saya jawabnya gimana, Bu? Belgedes. Saya nggak percaya, mosok koyo sinetron wae ngucap syahadat tok nangis. Saya nih wanita perkasa loh, Bu. Aku ditempeleng bojo, Bu, gak nangis, Bu. Bales nempeleng malah gelem kok. Saya nggak percaya kalau hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat kok bisa nangis. Tapi subhanallah, Bu, ketika saya sampai di Masjid Istiqlal Jakarta, saya baru ngucap di hadapan takmirnya, asyhadu alla ilaha illallah. Saya langsung mimpi nangis, Bu, beker-beker 15 menit lamanya. Sampai takmirnya bilang, dah Bu Ita, nangisnya ditutup kesik, aku nanti tak kembali setelah pesan-pesan berikut. Begitu saya selesai nangis, Bu, saya undang kembali takmirnya. Saya siap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai dengan lantang, saya ucapkan, saya sujud syukur. Di dalam sujud syukur saya mengingat semua dosa-dosa saya, Bu. Ketika saya memaksa kedua orang tua saya, memaksa adik-adik saya, memaksa pembantu-pembantu saya untuk masuk ke dalam gereja. Sejak itu saya berjanji pada Allah, ya Allah, mulai hari ini ya Allah, aku siap untuk berdakwah kemana-mana, mengatakan hak yang hak dan batil itu yang batil, tanpa saya takut rintangan dan halangan suatu apapun. Alhamdulillah, ketika saya selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadilah saya orang Islam. Dan ini adalah bukti Islam saya yang dikeluarkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi di sini saya bukan penyusup ya, Bu ya. Di sini saya benar-benar Islam luar dalam. Saya ngerti jerone ya bojoku tok. Ini bukti. Saya di sini katakan bahwa saya di sini adalah anggota ISIS. Istri solehah idaman suami. Begitu saya sudah jadi orang Islam, saya tahu bahwa orang Islam itu tidak hanya sekedar baca syahadat, mau genep-genepi KTP dadi Islam. Orang Islam punya kewajiban, gimana? Kewajiban orang Islam adalah sholat minimal 5 waktu. Jenengan berapa waktu, Bu? 5 waktu. Kuwi nek Islam anyaran. Wong aku sing anyar ping 7 kok. Minimal saya 7 kali, nek kepepet 7 kali. Tambah sholat anti melarat, sholat duha. Tambah tahajud. Loh, ini loh, Bu. Masa jenengan cuma 5 kali kalah sama yang 7 tahun? Malu dong. Bu, ketika saya sudah yakin bahwa Islam benar, saya mengucap syahadat dan jadilah saya orang Islam, saya punya kewajiban sholat. Saya jadi orang Islam baru tahu 2 doa yang saya bisa. Yang pertama syahadat, yang kedua Al-Fatihah. Doa yang lain aku belum mudeng, Bu. Aku isone loro kuwi tok. Nek jengkang jengkinge gayanya saya mudeng, saya ngerti, tapi bacaannya saya belum tahu. Gaya sholat ada berapa, Bu? Pelompang-pelompong toh?
Wes, memang wong nek ngaji Bu, itu gayanya sendiri-sendiri ya Bu ya. Ono sing ket mau menteleng. Ning senajan menteleng yo gak mudeng. Ono sing cekakaan santai, cengengas-cengenges, tapi senajan santai, cengengas-cengenges padha gak mudenge. Bu, diterangke mboten niki. Gaya salat itu ada 5 Bu. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri adalah lambang taat. Tiru malaikat diperintah rawani debat. Ketika tangan mengangkat Allahu Akbar, kita benar-benar berserah kepada Allah yang maha besar. Nek Allah besar berarti awake dhewe cilik. Makane wong Islam nek salat ora kena sombong senajan rukuhmu anyar. Nggih mboten? Kadang wong wedok kancok kemayu nggih Bu nggih. Salat rukuhe anyar pingin kancane ngerti nek rukuh kuwe sik mambu toko, le salat mobat-mabit mboten karu-karuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wis disoteng urung? Itu loh Bu, men kancane ngerti nek rukuhe sik mambu toko, jajal. Niki malah mboten sah Bu. Gaya sholat yang kedua adalah rukuk. Rukuk adalah lambang menghormat. Kenapa kok awake dhewe perlu menghormat Bu? Karena awake dhewe rumangsa wis dikei nikmat, kedep, ambegan, angop, ngentut, ora bayar mbok karo Pak Kepala Desa. Sing kon bayar pajak tok nggih Bu nggih. Nek ngentut mboten bayar nggih Bu nggih. Loh, awake dhewe sudah dikasih nikmat yang luar biasa. Kok kalah karo sapi? Sapi mawon Bu, bar dikei mangan majikane, sapi lho iso langsung muni, alhamdulillah. Nggih mboten? Mosok awake dhewe kalah karo sapi. Kodhok lho Bu, dikei banyu udan langsung iso muni Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Mosok awake dhewe kalah karo kodhok. Bu, tawon Bu, lebah ya Bu. Itu dikasih iso mabur, iso miber, iso terbang. Saking senenge tiap hari dia berzikir kepada Allah. Lho awake dhewe bar salat kon zikir wae angel kok, nggih mboten? Tawon meng dikek iso mabur tok bendina zikir. Jenengan krungune meng ngeten nggih. Mboten, tawon zikir. Allah 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 Allah. Mboten percaya cekel cek siji templeke kuping. Mari ya Allah tenan ya Allah. Dah. Nggih mboten. Lho mosok awake dhewe kalah karo kewan, Bu. Nggih mboten? Gaya sholat yang ketiga Bu, gaya sholat yang ketiga adalah sujud. Sujud adalah lambang mohon ampun. Kenapa kok kudu bathukmu sing mbok jebleske? Kenapa kok duduk sikut? Karena provinsi dosa manusia terbesar berawal dari sini. Utek nyolong, utek ngapusi, utek rasan-rasan, nggih mboten? Ibu-ibu kan senenge ngrasani. Wong kadang pengajian ngene wis ana sing rasan-rasan, sebelahe nyikut, delok Siti gelange anyar. Sebelahe meneh gak trimo. Ayo utang karo sedulurku ra lunas-lunas gelang gonta ganti. Sebelahe meneh nyikut, halah kok geger, mbok aku wani taruhan, kuwi udu mas mitasi. Jah, kuwi wong wedok, nggih mboten? Utek rasan-rasan, utek nyelatu bojo Bu, nggih, utek ngrebut bojone tanggane Pak, itu berawal dari sini Bu. Makane awakmu kon jebleske men kelingan dosamu, njaluk ngapura karo sing gelar jagat Bu. Gaya salat yang keempat adalah duduk. Duduk adalah lambang mohon berkah, jaluk rezeki karo Gusti Allah. Tapi ingat Bu, bahwa Allah tidak senang diatur-atur. Ada orang pingin sogeh, pingin kaya raya, lendongo ngatur Gusti Allah. Ya Allah, aku mbok didadekke wong sugih ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dengan aku kipas-kipas duwe teko dhewe. Aduh kepenak temen ya.
kipas-kipas duit teko dhewe, tapi wong namanya Allah kan maha memelas, maha kasihan dengan umatnya, nggih mboten Bu? Dituruti karo Allah, ya wis kowe pengin kipas-kipas entuk duit tak turuti, celing dadi tukang sate. Kaya ngono Gresula, ya Allah aku nek dadi tukang sate moh rekoso ongkak tangane. Ya Allah, mbok tolong ya Allah, aku dadekke wong sugih, mudah-mudahan aku hanya dengan ongkang-ongkang kaki, menggoyangkan kakiku saja, ngeti-ngeti duit teko dhewe ya Allah. Allah didadekke bakul sate ra gelem. Ya wis, kowe pengin ongkang-ongkang kaki dapat duit, ya ora apa-apa tak kei. Celing dadi penjahit. Ngono Gresula, Allah aku ki Allah kok ora mudeng-mudeng ki piye to? Aku ki pingine duit teko dhewe hanya dengan aku duduk manis tok ki yo duit teko dhewe. Pingine duduk manis duit teko dhewe, Bu. Mbek Allah ya dikeki mesakno karo umate. Ya wis, kowe pingin duduk manis dapat duit. Oke, saya kasih. Cling dadi penjaga WC umum. Kaya ngono sambat, ya Allah aku nek dadi penjaga WC umum pesing aku mah. Lah piye? Ya Allah berilah aku kekuasaanmu, wis aku ora njaluk duit ya Allah, aku saiki kei kekuasaan saja ya Allah, mudah-mudahan aku iso ngatur wong sugih. Pikire nek ngatur wong sugih manut yuk ngei duit pikire Bu. Nah, ndongane ngono ya mek Allah dikabulke. Pengine duwe kekuasaan ngatur wong sugih. Oke, tak kasih. Cling dadi tukang parkir. Dadi tukang parkir resek sambat meneh. Ya Allah aku mau nek dadi tukang parkir kok rasane ra terhormat banget. Aku pingin dihormati dan punya banyak pengikut. Pingin dadi Pak Kiai, pingin dadi ustad, oke pengikute wong pondokan pikirnya. Dongone salah. Ya Allah berilah aku pengikut yang banyak ya Allah. Mbak Allah ya dikei mesakno wong kowe pengin pengikute akeh. Oke, celing dadi tukang ngangon bebek. Ini loh Bu yang ingin saya tak sampaikan. Awake dhewe nek njaluk aja ngatur Gusti Allah. Allah sudah cukup tahu apa yang kamu butuhkan, nggih mboten Bu. Makanya Allah ki sangat paham sing jenenge menungso kuwi ora iso njaluk sing sempurna. Menungso diajari, menungso rene do ndonga karo aku, njaluk ihdinas siratal mustaqim. Ini yang diajarkan Allah. Ayat solat yang kelima adalah salam. Salam adalah lambang kemasyarakatan. Nek duwe rejeki kon eling karo tangga kiwa tengene, aja dipangan dhewe, ndak cepet mlebu rumah sakite. Sedekah bisa untuk memperpanjang umur Bu. Coba sekarang Bu, jenengan duwe pitik kalih. Siji ngendokan, siji mboten nate ngendok. Kira-kira nek pingin diopor ayam, sing diopor ayam sing ngendok napa sing mboten ngendok? Sing mboten ngendok nggih. Nek sing ngendok eman-eman nggih. Berarti pitik nek metuan niku uripe slamet. Nggih mboten? Ana wit pelem loro. Siji awoh terus, siji mboten nate awoh. Kira-kira sing ditegor sing awoh napa sing mboten awoh? Sing boten awoh mati gitu. Nek sing awoh urip, berarti wit pelem tak kandhani kowe nek awoh terus uripmu slamet, kowe nek metuan uripmu slamet, nggih mboten? Nggih mboten? Lah nek awake dhewe menungso padha mboten Bu? Malam hari ini ada malaikat Israel ada di tengah kita nih Bu, menyabut nyawane awake dhewe siji iki. Dipilih iki malaikat Israel gak muter-muter iki mesti ngendi sing tak pilih. Kecekel siji tengah, tek meh dicabut niki Bu. Kalih Gusti Allah dipenging il Israel, aja sing kuwi il. Kuwi sedakohe akeh il. Kae kono tangga desa kono il, ana sing ra tau sedekah il, sing mboten nate sedekah dipleter malaikat Israel, nyawane nyasak-nyasak tetep dicabut nyawane. Nggih mboten Bu? Jenengan nek pengin dawa umure, sedekah dikurangi napa dikatahi Bu? Tenane loh Bu, aku dulu dari warga gereja Bu, kotak infak lewat, kolektor namanya Bu.
Waktu saya jadi warga gereja, ki konco kule do nyemplungi 50.000, 100.000, 50.000, 100.000. Tapi giliran aku jadi warga masjid, bola bali pertemuan kotak infak lewat, kancaku tak lerek ki paling klutik 100. Pol-pole 2.000, wis pokoknya duit paling cilik lah. Gimana? Ini Islam. Jeleine wong Islam ki koyo ngene. Bu, ketika saya mantep, saya tahu bahwa ternyata saya sudah harus sholat, saya gayanya saya tahu, bacaannya saya belum tahu, Bu. Apa yang saya lakukan? Saya ke masjid nyari imam, nyari ustadz. Tapi ternyata ketika saya sampai di masjid wis ketinggalan makmum. Ternyata gereja ora podo karo masjid. Neng gereja 24 jam, Bu. Iki apike gereja tak kandhani men nyonto. Kalau di gereja 24 jam romo, pastor, pendeta standby di dalam gereja ngenteni umate do moro, sing do masalah teko lho. Tapi ternyata di masjid, Bu, ketika sholat selesai, zikir selesai, ustadz bali dewe, imam bali dewe, jamaah bali dewe-dewe, masjidnya kosong, nggih mboten? Aku tingak-tingu ora ketemu sopo-sopo. Daripada saya ketinggalan sholat, Bu, saya sholat caraku dewe. Wong aku gayane iso kok. Aku sing ra iso mung bacaane, wis rapopo. Daripada ketinggalan waktune sholat, saya sholat caraku dewe. Allahu Akbar, sahadat. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sahadat meneh tekan salam. Isi sholat saya hanya sahadat dan Al-Fatihah. Siapa bilang nggak sah? Sah saja, wong saya belum belajar kok. Yang nggak sah kan yang tahu. Yang tahu sudah belajar tapi pingin cepet, gimana? Tapi kalau yang belum tahu, hal itu sah-sah saja. Jangankan sahadat sama Al-Fatihah, kalau mereka belum ngerti caranya sholat, neng wes kepingin sholat, ora ketemu imam, jangankan sahadat Al-Fatihah, Allahu Akbar bismillah bekeno sah-sah bae. Aku bisanya cuma Allahu Akbar sama bismillah, Bu Ita. Yang wes gak popo, daripada gak sholat Allahu Akbar bismillah, 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 Allahu Akbar bismillah, bismillah. Gak popo, wong belum bisa kok. Daripada gak sholat ini gak apa-apa, Bu. Alhamdulillah, saya juga tidak mau bodoh berkepanjangan, Bu. Sampai di rumah saya ketemu sama Bu Nyai. Saya minta ajarin carane wong ngaji, carane wong sholat ki piye. Alhamdulillah diajari gratis, Bu. Saiki zaman saiki kan senenge golek gratisan, nggih mboten, Bu? Begitu saya ngaji sama Bu Nyai, dasare wong pinter, cepet mudeng. Begitu saya mudeng carane sholat, dungane sholat, setiap adzan berkumandang, saya masuk kamar mandi, yuk masuk kamar tak kunci, ceklek. Lah kok dikunci, Bu Ita? Karena aku wedi bojoku karo anakku ngerti. Sajadah mukunah saya simpan di laci. Begitu mau sholat saya buka, tak gelar, aku sholat sendiri di dalam kamar. Lama-lama, Bu, suami saya tahu, mengamati, iki angger masjid bengok-bengok, kok bojoku mlebu kamar iki ngopo? Diintip, Bu. Begitu suami saya ngintip ke kamar, suami saya bengok seru banget, Bu. Langsung bilang begini, walah mah Cino gemblong. Jajan, aku sholat diomong gemblong, Bu. Saya udah deg-degan, Bu. Begitu saya diomong begitu, saya keluar kamar dengan takut-takut, Bu. Wah, gimana saya nggak takut? Ini bakal disemprot sama suami dan anak saya. Saya keluar, begitu keluar saya tetap menghormati suami saya karena saya sudah dapat masukan dari Bu Nyai saya, nek wong Islam karo bojo kuwi kudu hormat. Saya manut karena apa? Memang, Bu, kita orang Islam wanita itu paling penak golek ganjaran karo bojo, nggih mboten, Bu?
jenengan lho Bu gelem nampani gajine sing lanang Bu, kok muni matur nuwun Pak, terima kasih Pak. Loh ganjarane Bu padha karo maca Quran katam. Seneng mboten? Yo nek bapak ngeki terus sak katame bola bali. Nggih mboten? Makane ngomong mbek bapak, Pak ngek ini udah pisan bola bali. Nek misalnya 1 juta ya dibagi papat. Matur nuwun katam ping papat. Alhamdulillah. Lho Bu, paling penak dadi wong wedok lho Bu. Wong wedok golek ganjaran kalau bojo paling penak. Sing lanang kerja saya tekan ngarep omah disambut dengan ucapan salam. Assalamualaikum Pak. Candak tangane cek diambung. Ganjarane Bu padha karo ngambung Hajar Aswad. Lho ra usah dadak tekan Mekah. Apa meneh sing bojone ireng aswate tenanan. Seneng Bu, paling penak kuwi Bu dadi wong wedok sudah Islam. Wedok kuwi paling penak ngresiki dosa. Wong wedok paling penak ngresiki dosa daripada wong lanang. Lah pripun mboten jenengan lho Bu ngumbahke katoke bapak siji tok, siji katok tok, sak ler katok niku 1000 dosa rontok. Lho pengin mboten dosane dontek? Pingin bapak kon coplok katok terus. Lho penak Pak coplok katokmu coplok penting. Ha nek sedina 3 katok ki wis 3000 dosa, nggih mboten Bu? Resik mboten dosane jenengan? Ya resik. Esek kuat tenagane katoke tanggane kumpulke kumbahke. Oh. Sedekah. Pun mboten napa-napa nggih. Alhamdulillah Bu, ketika saya di hadapan suami saya keluar kamar. Suami saya langsung bilang begini Bu, Mah, nih jagong, aku ya jagong, kon jagong. Kowe kuwi sarjana, kamu itu sarjana, kamu itu S2. Kok gelem-geleme kowe dihapusi kiaimu, padahal kiaimu SD Impres ra tamat. Kok dihapusi Pak? Loh, kamu itu sarjana, kamu tahu bumi itu kan bulat, ngopo kowe dadak salat madhep kiblat? Muter-muter Gusti Allah ketemu wong muter-muter meng ning kono, ngopo dadak salat madhep kiblat? Itu kata suami saya begitu Bu. Saya untung sudah pinter, saya ambil Injil saya. Di dalam Injil ada tertulis, saya bilang sama suami saya, Pak, aku sholat madhep kiblat kan aku nyontoh Injilmu, sing ngongkon kan Injilmu. Di dalam Injil ada tertulis sujud dan berdoalah kepadaku sesuai dengan arah baitku yang kudus. Ada arahnya papahku sayang, nggak sembarangan arah boleh. Suami saya langsung menteleng, dia mikirnya iku kok bojoku pinter saiki. Lalu dia bilang lagi begini Bu, Mah, lah omongmu mbiyen wong Islam ki wong goblok. Lah wong sing ngentut silite kok sing diraupi raine. Lah kok kowe malah dadi ketularan dadi wong goblok. Saya buka Injil kembali Bu, karena suami saya nggak percaya dengan Al-Quran. Ya udah, saya juga mengimani Injil yang benar tetap saya imani. Oke, nih Pak, aku sholat nganggo acara wudhu sing kongkon Injilmu. Di dalam Injil Bu ada tertulis dengan jelas. Di situ dikatakan basuhlah dulu tangan, kaki dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku. Lu diwaca to sing kon basuh apa? Tangan, kaki dan muka, ora ono silit. Suami saya jengkel Bu, dia manggil 3 orang cewek anak saya. Hei sini, lihat mamahmu lagi gila, mamahmu lagi kerasukan setan dia. Kamu semua jangan pada ikut-ikutan. Anak saya yang nomor 1 Bu langsung bilang begini, Mama, aku tidak suka ya Mama jadi orang Islam. Saya tanya, kenapa? Mah, orang Islam itu orang jahat. Loh, kok kamu tahu kalau orang Islam jahat? Mah, apa Mama tidak tahu Syekh Puji yang suka kawin sama anak kecil itu kan orang Islam? Iya betul.
Apa mama tidak tahu? Teroris yang suka membakar gereja di teroris yang suka membakar gereja itu juga orang Islam mah. Aku tidak mau mama jadi orang jahat. Pokoknya aku tidak setuju kalau mama jadi orang Islam. Saya tidak marah, Bu, karena memang Islam di Indonesia ini statusnya, predikatnya itu jelek. Gara-garanya apa? Gara-garanya kadang ada orang nggak bisa syahadat, tapi daripada KTP agama kosong ditulis Islam. Gimana? Saya katakan kepada anak saya, nih namanya Noni, nih Mamah dulu juga beranggapan sama bahwa orang Islam itu orang jahat. Tapi yuk kita jalan-jalan ke luar negeri. Di luar negeri sana, Bu, di Amerika banyak kelompok-kelompok perampok, disurvei tidak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan, disurvei tidak ada satupun orang Islamnya. Anak saya tanya, "Mah, tapi kenapa orang Islam kalau mau masuk masjid kok dadak copot sendal sepatu barang, makanya sendale mama do ilang kabeh? Kuwi sing salah kiyaine, ustate, angger khotbah ambil yang baik, buang yang jelek." Akhirnya saya bilang sama anak saya, nih orang Islam masuk ke masjid copot sendal dan sepatu, tahu nggak yang nyuruh Yesus? Yesus katakan di dalam Injil, Yesus katakan kepada murid-muridnya, Bu, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, Yesus ngongkon muridnya kon go copot sendal sepatu kalau mau masuk perkemahan suci. Siapa yang menjalani? Kita umat Islam. Anak saya langsung gini, iya ya mah, berarti yang benar orang Islam ya mah. Suami saya tahu, Bu, suami saya langsung kebakaran jenggot. Telepon mami saya, ditelepon nih, mertua ditelepon, "Mi, ternyata Ita sekarang sudah bukan gereja, dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad." Saya ditelepon mami saya, "Bu, kamu pulang." Saya udah deg-degan, wah pulang nih bakal disemprot. Saya pulang, Bu. Ketika saya pulang, Bu, di hadapan mami saya bilang begini, "Mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam." Saya nggak berani jawab, Bu. Aku mau cengenges-cengenges tok. Bukan takut dikamplengi, enggak, Bu. Saya takutnya cuma satu hal, mbok dicorek teko daftar ahli waris. Soalnya bapak mbokku sugih. Akhirnya ketika mami saya tahu saya cuma cengenges-cengenges, mami saya bilang lagi begini, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak akan lagi ke gereja. Mami malu punya anak seperti kamu." Saya langsung, yes, bener Mi, mending mami nggak usah ke gereja, mending ora gereja, ora masjid, ora kerja, ora duit. Mami saya jengkel, Bu. Mami saya langsung datengin Romo, pastor dari Wamena, datang ke rumah saya jam 12 malam, Bu. Ketika Romo datang di rumah saya kaget. Aduh, ini Romo idola saya loh, Bu. Romo ngapain malam-malam ke rumah saya? Kata Romo begini, "Jelas saya ada di sini karena saya mendengar di sini ada domba yang hilang." Aku dipadake wedhus, Pak. Maaf, Bu, memang bahasa mereka domba yang hilang adalah orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi kita ini dianggap wedhus-wedhus kesasar. Saya bilang, saya diskusi dengan Romo dari jam 12 sampai jam 3 pagi, Bu. Ketika saya diskusi dengan Romo nggak menang diskusi dengan saya, Bu. Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan karena Romo tidak berhasil menemukan domba yang hilang. Ketemune wedhus sing pinter. Akhirnya saya senang beribadah menjadi orang Islam. Alhamdulillah ketemu dengan Kiai Rodonom. Kiainya bilang begini sama saya, Bu Ita, kalau orang Nasrani pindah jadi orang Islam, semua dosamu diampuni.
Kamu sekarang bagaikan bayi yang baru lahir. Betul Bu? Betul. Alhamdulillah dosaku entek. Berarti nek dihitung-hitung kalian jenengan akeh jenengan nggih. Tapi Bu, ketika aku ketemu dengan kiai rada tua Bu, kiainya ini ngomongnya nggak enak Bu. Dia bilang begini, Heta, kamu ini tiap hari bikin dosa. Dosamu sekarang banyak sekali. Loh, saya tanya, loh iki kiai iki sentimen mbek aku apa piye? Wong aku ketemu sing nom-omonge dosaku entek, Bu. Mosok ketemu sing tua omonge dosaku akeh. Tak pikir sentimen. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Loh, kalau malam hari kamu kikuk-kikukan sama suamimu yang belum Islam, hukumnya sama dengan zina. Dan zina di dalam Islam adalah dosa besar. Aku langsung delek-delek Bu. Lah gimana saya nggak delek-delek Bu? Duwene siji kuwi tok kok gak oleh. Ja. Kan yo gelo to Bu. Apa yang saya lakukan? Saya tahajud Bu. Saya curhat, saya sambat sama Allah. Ya Allah, kenapa aku jadi orang Islam nih pingin ngeresi itu so ya Allah. Tapi kenapa dosaku kok malah tambah akeh? Lah wong aku sedina iso ping 5 ya Allah. Dosaku akeh banget nek ngono Bu. Alhamdulillah Bu, Allah sayang pada saya. Suatu saat saya diberi petunjuk sama Allah. Suatu saat Bu, saya diberi petunjuk di mana saya memergoi, ngonangi suami saya lagi kikuk-kikukan sama pembantu saya Bu. Jaja, ayu ngene kok kalahe mung mbek pembantu. Jal Bu, ngenes mboten Bu. Akhirnya saya sadar bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Saya harus cerai dari suami saya. Saya minta cerai dari suami saya Bu. Apa jawab suami? Suami saya bilang begini, kowe njaluk cerai karo aku ora masalah. Aku golek wong wedok model kaya kowe iki gampang. Tapi nek kowe cerai karo aku, anak telu gawa kowe kabeh. Bondo nggo aku kabeh. Saya setuju Bu. Saya pergi dari suami saya hanya dengan membawa 3 orang anak cewek saya dan uang 600.000 rupiah yang saya kantongin. Saya kontrak di daerah Kuta Arjo, Kabupaten Purworejo sampai sekarang. Rasane nelongso Bu, rasane abot. Ya Allah, kenapa ketika aku memperjuangkan agamamu ya Allah, bebanku tambah abot. Uripku tambah rekoso. Kenapa aku harus dicerai dari suamiku? Kenapa aku harus dibuang dari orang tuaku? Bahkan aku dimusuhi oleh anak-anakku, di mana anakku saat itu belum mau jadi orang Islam, dia masih jadi aktivis gereja. Nelongso Bu, setiap tahajud saya nangis, setiap tahajud saya nangis. Saya seperti tidak punya teman. Apa yang harus saya lakukan? Saya sambat sama Allah, ya Allah, aku nggak kuat hidup jadi orang Islam seperti ini. Kenapa uripku tambah abot, tambah nelongso? Aku nggak mampu ya Allah, aku tak mundur aja ya Allah. Tapi alhamdulillah Bu, Allah masih sayang pada saya. Suatu saat selesai saya tahajud Bu, saya membuka sebuah Al-Quran. Ceritanya saya mau pamit lah, ya Allah wis aku mbuh meh dadi apa wis dadi batang ya ora apa-apa wis, sing penting aku ora rekoso, pikirnya begitu. Ketika saya membuka Quran, saya ditegur keras oleh Allah. Saya membuka Quran dengan makna, jangan kamu mengaku dirimu beriman jika Allah belum mengujimu. Saya langsung semangat. Waduh, jangan-jangan ini ujian saya ya. Berarti saya harus lulus ujian. Alhamdulillah, saya telateni masa-masa sulit saya. Beban berat tetap saya lakukan. Saya tetap berdakwah di jalan Islam, sementara anak-anak saya masih jadi aktivis gereja Bu. Sedih, tapi alhamdulillah Allah memang tidak pernah tidur Bu. Zamannya Ayu Ting Ting Bu, saya ketemu dengan Bujang Ting Ting Bu. Oh seneng loh, ketemu Bujang. Bujang ini jatuh cinta sama saya Bu. Dia mau ngelamar saya. Tak tanteng. Nggak salah kamu Bujang loh. Masa mau ngelamar rondo anak telu wesan? Apa nggak rugi kamu? Tapi apa jawab Bujang saya? Dia bilang gini, aku adalah laki-laki paling beruntung di dunia. Loh kok bisa? Gaya. Iya, karena apa? Beli 1 dapat 4. Jajan. Alhamdulillah,
Alhamdulillah akhirnya lamarannya saya terima, Bu. Ketika saya terima, saya menikah dengan bujang ini, hidup berbahagia walaupun anak-anak saya cemberut semua. Tapi alhamdulillah dia bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga saya. Saya selalu berusaha sholat jamaah di masjid. Nanti pulang dengan masuk rumah mengucapkan salam. Hal ini ditonton oleh anak saya. Oh, ternyata wong Islam ki ora jahat yo. Ternyata orang Islam tuh indah. Ketika saya ketinggalan sholat jamaah di masjid, Bu, saya sholat jamaah dengan suami di rumah. Ini diintip sama anak saya. Begitu saya selesai sholat, anak saya bilang begini, Bu. Mah, kenapa? Mah, ternyata mah orang Islam itu romantis ya mah. Loh, kok kamu tahu kalau orang Islam romantis? Jelas lah mah, kalau mama sholat di rumah sama papi, aku kan tahu mah, ketika mama selesai sholat, mama nengok kanan nggak ada orang, nengok kiri nggak ada orang, mama langsung cium tangannya papi toh. Nanti ketika mama cium tangannya papi, papi langsung nyium batuknya mama toh. Ternyata Islam itu romantis ya mah. Saya tidak bisa berkata apa-apa, Bu. Saya hanya bisa berharap dengan sejuta harapan, mudah-mudahan hidayah ini sampai kepada anak saya. Jangan hanya sekedar mengagumi orang Islam. Alhamdulillah, berkat para jamaah kita berdoa bersama, saya tahajud, saya memohon kepada Allah agar anak saya diberikan hidayah. Alhamdulillah, sepulang saya dari tempat kerja, Bu, anak saya nyetop mobil saya. Mama, tunggu dulu, berhenti. Saya berhenti, saya buka jendela. Kenapa? Mah, sudah 3:30 sore mah. Ayo mah, buruan antar aku ke pasar mah. Ngapain ke pasar? Mah, beliin aku mukena mah, beliin aku sajadah mah. Nanti sore mah aku pingin sholat bareng mamah di masjid. Boleh nggak? Boleh. Saya antar 3 orang cewek anak saya ke pasar, beli mukena, beli sajadah. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk jadi orang Islam, Bu. Karena SK kita sebagai orang Islam adalah lakum dinukum waliyadin la ikraha fiddin. Islam tidak boleh memaksa-maksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan, nih lo ada agama yang baik, perkara kowe gelem karo ora urusanku. Nggih mboten? Ketika sampai di rumah, anak saya tanya, "Mah, nanti sholatnya di masjid caranya gimana?" Saya bilang, "Nggak usah nanya ya, kamu cukup ngelirik kanan kirimu aja. Nek ngadeg melu ngadeg, jengking melu jengking, jagong melu jagong, wes mesti bener." Cuma begitu mah. Iya, gampang ya mah jadi orang Islam, gampang. Lalu begitu adzan maghrib berkumandang, Bu, 3 orang cewek anak saya masuk ke masjid jejer temen-temennya. Ceritanya pede, aku mesti so, wong ngelirik-ngelirik tok. Begitu selesai sholat, Bu, saya dimarahin anak saya. Dia bilang gini, Mama itu malu-maluin aku. Loh, kenapa malu? Mama tadi pesennya cuma ngelirik kanan kiri. Aku yo lirik kanan kiri mah. Neng aku tambah bingung. Kok bingung? Lah aku ngelirik sebelah kananku waktu duduk mah, tangannya begini terus mah. Lah begitu aku ngelirik sebelah kiriku mah, tangannya kok muter-muter begini mah. Lah mama nggak ngasih tahu aku yang bener yang mana. Ya udah semua bener. Lah kamu tadi gimana? Aku tadi bingung, makanya tak kombinasi. Kadang begini, begini. Ini nggak apa-apa. Yang ingin saya sampaikan di sini, Bu, kita di sini adalah mesin fotokopinya anak ya, Bu ya. Jangan berharap anak kita jadi soleh, jangan berharap anak kita jadi soleha kalau kita sendiri tidak bisa memberi panutan yang nyata bagi mereka. Anak tidak butuh nasihat, Bu. Terkadang kita ibu-ibu senengnya memperkosa anak. Anak kecil diperkosa, cah cilik meh mangan, doa dulu. Anak kecil doa, Bu, mau makan doa, Bu, manut karo mboke, nggih mboten. Tapi giliran anak kecil lihat ibunya makan kok nggak doa, diomong, "Ih, ibu nggak doa." Apa jawab ibu? Cah cilik ngerti apa? Wong tua nek donga dibatin, padahal ya ora. Nggih mboten.
Jangankan anak kecil, Bu, kita yang sudah kawak-kawak saja, Bu, kalau tidak dicontohi oleh Rasulullah akhlak yang mulia yang seperti apa, kita tidak mungkin tahu kok, Bu. Nggih mboten? Pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi, itu untuk apa? Dandani akhlak-akhlak kita yang tidak baik. Nggih mboten, Bu? Lah tapi sing didandani gelem apa ora memperbaiki diri. Ibu ingat saat Rasulullah mau masuk masjid, mau sholat, di luar sana didoni sama wong kafir. Ingat nggak, Bu? Ingat ya, setiap mau masuk masjid didoni wong kafir, didoni wong kafir. Waktu itu apakah Nabi kita Muhammad bales ngidoni? Enggak, mesem. Tapi gimana? Muhammadnya desa Krandon, Mbak. Nek didoni kancane kira-kira bales ngidoni napa? Malah ngei duit. Ayo ora mung ngidoni, tekek didek-idek kok. Gimana? Padahal akhlak yang mulia sudah dicontoni, gimana, Bu? Bahkan ketika Rasulullah ke masjid kok sing ngidoni kok orang ngidoni, malah ditakokke, sing tukang ngidoni aku kok orang ngidoni meneh iki kepiye? Iki wonge ning ndi? Lho ditakokke. Sahabat jawab, "Oh, Rasul itu lagi sakit karena tukang ngidoni Rasul." Rasul malah sedih, dikandani musuhe lara, malah sedih, pingin tilik, gimana? Tapi Muhammadnya desa Krandon gimana, Pak? Kira-kira nek musuhe sakit, kena musibah, kira-kira disukurno napa dikapokno, Pak? Alah ya diomong modaro sisan. Gimana? Lepadan akhlak yang mulia sudah dicontoni oleh Rasulullah loh, Bu. Rasulullah nyontoni bapak-bapak, Pak, nek bali nang omah, ning omahe bojomu totok-totok. Assalamualaikum ya Humairah. Iki dicontoni Rasulullah. Loh, Rasulullah ngundang bojone mesra pakai assalamualaikum. Tapi Nabi Muhammadnya desa Krandon kalau masuk rumah gimana manggil ibu? Bu, bune, budak emang ibune. Loh, ngerayu ora ning budak-budake. Nggih mboten? Ini loh. Begitu Rasulullah masuk rumah, assalamualaikum ya Humairah. Humairah itu teko dapur mayu. Waalaikumsalam ya Rasul. Buka pintune krek, tangane Rasulullah langsung dicandak diambung. Tapi bagaimana dengan Humairahnya desa Krandon, Bu? Bapake teko bengok-bengok dineng noto. Begitu bengok rada seru, "Bu, ora dikancing." Nggih mboten? Nggih mboten, Bu? Lupa dan akhlak yang mulia sudah dicontoni, kenapa kita selalu lupa? Nggih mboten? Mudah-mudahan dengan pengajian malam hari ini menggugah, yuk membangkitkan semangat kita untuk selalu bersikap lebih baik, berakhlak lebih baik, berakhlak lebih mulia daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila di dalam menyampaikan tausiah ini saya banyak tidak sopannya, banyak kosronya. Semua itu karena kebodohan saya dalam memilih kata-kata. Tapi apabila ada sebuah kebenaran, semua itu datangnya hanya karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.